Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran pendidikan kompetensi profesi mengenai struktur dan fungsi organ. Sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, di struktur dan fungsi organ, kita telah mempelajari tentang struktur organ, letak organ, fungsi organ, gangguan fungsi organ. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hubungan antar organ. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bahwa manusia itu tersusun yang awalnya dari partikel yang terkecil yang disebut dengan atom. Kemudian atom bergabung dengan atom membentuk molekul, dan molekul dengan molekul bergabung menjadilah sel. Sel inilah rekan-rekan sekalian yang menjadi unit fungsional terkecil dari organisme, dalam hal ini adalah manusia. Sel-sel yang sejenis ini akan membentuk jaringan, dan jaringan akan membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ. Gabungan dari sistem organ menjadi organisme manusia. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri di atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai satu tujuan. Sehingga berbicara sebuah sistem, apabila salah satu elemen terganggu, maka ini akan mengakibatkan gangguan dari fungsi sistem tersebut. Manusia merupakan kesatuan dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Manusia merupakan bagian dari sistem kehidupan semesta jagat raya. Organ dan sistem kehidupan dalam manusia saling mempengaruhi. Jika salah satu bagian tubuh terganggu, maka akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain dan dapat mengganggu kesehatan tubuh secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk mengembalikan kondisi tubuh agar sehat, harus dilakukan pengembalian keseimbangan yang dinamis baik di dalam tubuh maupun keseimbangan manusia dengan alam. Rekan-rekan sekalian, manusia ini sebagai bagian dari semesta. Konsep ini dikenal dengan konsep holistik yang berasal dari kata whole dalam bahasa Inggris, yaitu seluruh. Konsep holistik ini yaitu sebuah cara pandang segala segi kehidupan secara menyeluruh sebagai kesatuan yang utuh, bukan parsial. Semua yang ada di alam semesta merupakan satu kesatuan: tanah, air, udara, langit, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari kesatuan alam semesta. Sehingga apabila salah satu unsur yang ada di semesta ini terganggu, maka keseluruhan sistem juga akan terganggu, rekan-rekan sekalian. Manusia dan semesta. Alam semesta itu disebut dengan makrokosmos, sementara bagian-bagiannya itu disebut mikrokosmos. Dan sama halnya, semesta jagat raya itu adalah makrokosmos dan manusia ini sebagai mikrokosmos. Bagian-bagian merupakan kesatuan yang lebih kecil dan seterusnya sampai terkecil. Tidak ada benda yang berdiri sendiri secara mutlak. Semua yang ada di alam semesta terbentuk karena saling berhubungan. Bagian-bagian yang bekerja sama dalam kesatuan dengan keseimbangan yang dinamis. Holistik. Holistik adalah satu cara pandang yang menyeluruh. Dalam konteks manusia, dalam konteks Gusmus Raksa Jasad, keseimbangan kehidupan manusia itu meliputi keseimbangan spiritual, edukasi, sosial, finansial, dan healthy.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penata laksanaan gangguan keseimbangan pada pengguna jasa layanan, maka cara mengatasi gangguan atau cara pandang mengatasi gangguan maka haruslah itu dilakukan secara menyeluruh, tidak berdasarkan bagian per bagian atau tidak berdasarkan gangguan organ per organ saja, tapi harus melihat dari konteks manusia secara keseluruhan. Rekan-rekan sekalian, untuk memudahkan cara pandang kita dalam hubungan antar organ, ada sebuah teori yang disebut dengan teori pergerakan 5 unsur. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antar unsur-unsur yang ada di alam semesta, termasuk unsur-unsur kehidupan di dalamnya. Dalam semesta ini ada 5 unsur yang saling berhubungan, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Hubungan tersebut antara kayu, api, tanah, logam, dan air ini ada yang disebut dengan hubungan fisiologis, atau disebut juga hubungan fisiologis ini yaitu sebagai siklus produktif, di mana di dalamnya satu unsur dengan unsur lainnya saling mempengaruhi secara positif atau saling membangun. Siklus positif ini, siklus produktif ini merupakan siklus yang saling menghidupkan atau siklus saling mendukung, yaitu kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air. Kemudian kembali ke awal. Dan inilah yang disebut dengan siklus produktif. Namun, dalam hubungan fisiologis ini juga ada yang disebut dengan hubungan membatasi atau mengontrol, di mana kayu mengontrol tanah agar tidak menjadi erosi, tanah mengontrol air agar tidak meluap dengan cara membendung, air membatasi api supaya kobaran apinya tidak terlalu besar, dan api membatasi logam. Ini adalah hubungan fisiologis yang terbangun di alam semesta ini. Hubungan fisiologis dalam kontekstual manusia, unsur kayu ini diwakili oleh liver dan kandung empedu. Untuk api itu adalah jantung dan usus kecil. Untuk tanah itu limpa dan lambung. Untuk logam itu paru-paru dan usus besar. Untuk ginjal itu adalah kandung. Untuk air itu adalah ginjal dan kandung kemih. Liver menghidupi jantung, jantung menghidupi limpa, limpa menghidupi paru-paru, dan paru-paru menghidupi ginjal. Liver juga mengontrol terhadap limpa, limpa mengontrol terhadap ginjal, ginjal mengontrol terhadap jantung, dan jantung mengontrol terhadap logam. Logam atau paru-paru ini dia mengontrol terhadap liver. Itulah hubungan fisiologis. Dalam hubungan 5 unsur ini juga terdapat yang disebut dengan hubungan patologi atau hubungan merusak, atau juga disebut dengan hubungan merugikan. Ini disebut sebagai siklus destruktif, yaitu suatu siklus di mana setiap elemen merusak elemen yang lainnya. Yang dalam istilah lainnya ini disebut dengan hubungan menindas atau menghina. Penjelasannya sebagai berikut, rekan-rekan. Kayu merusak tanah. Jadi apabila kayunya sedikit, apabila kayunya banyak ditebangi, maka tanah bisa menjadi longsor. Tapi kayu juga ini bisa dirusak oleh logam. Kayu itu bisa ditebang oleh golok, oleh gergaji, dan lain-lain yang terbuat dari logam. Api merusak logam.
ya. Api merusak logam. Logam sebagaimana kuatnya apabila dibakar di api maka akan meleleh. Tapi api juga ini dirusak air. Sehebat apapun api yang membara, begitu disiram dengan air dia akan padam. Tanah merusak air. Air yang jernih begitu ada longsor maka airnya itu akan berubah menjadi kotor. Tapi tanah juga ini dirusak oleh kayu, ya. Tanah juga dirusak oleh kayu. Logam dirusak oleh api, tapi logam sendiri ini bisa merusak kayu. Ya, logam ini juga bisa dirusak sama kayu. Air merusak api, tapi air juga dirusak oleh tanah. Ini yang disebut dengan hubungan patologi atau hubungan menindas dan menghina. Nah, dalam kontekstual kehidupan organ dalam tubuh manusia, ini gangguan pada liver ini bisa berkomplikasi. Kalau istilah gangguannya itu adalah komplikasi, atau gangguan pada liver ini bisa juga mengganggu terhadap limpa dan lambung. Gangguan limpa dan lambung ini dapat mengganggu dari fungsi ginjal dan kandung kemih. Gangguan pada ginjal dan kandung kemih bisa berpengaruh terhadap fungsi dari jantung dan usus kecil. Gangguan pada jantung dan usus kecil dia akan berpengaruh atau juga akan ikut melemahkan terhadap organ paru-paru dan usus besar. Dan begitu pula paru-paru dan usus besar ini akan melemahkan terhadap liver dan kandung empedu. Dari sini, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat bahwa gangguan dari satu organ itu dapat berakibat pada gangguan pada organ lain. Nah, dalam pergerakan 5 unsur, rekan-rekan sekalian, unsur kayu itu diwakili oleh liver dan kandung empedu dengan warna, itu adalah warna kuning. Nah, liver dan kandung empedu ini berhubungan luar diwakili oleh mata. Ya, ada gangguan liver dan kandung empedu. Kalau liver dan kandung empedunya terganggu, ini akan terlihat kuning ya pada sklera atau putih mata PJL. Dan ini berhubungan dalam dengan urat atau tendon. Orang yang terganggu livernya atau liver dan kandung empedunya lagi bermasalah lebih suka terhadap makanan yang berasa asam. Namun apabila rasa asam yang dikonsumsinya ini berlebih, ini akan melebahkan dari organ liver dan kandung empedu. Penyebab luarnya itu adalah angin, dan penyebab dalamnya itu adalah rasa jengkel dan dongkol, sehingga bisa mengeluarkan suara menjerit atau tiba-tiba ingin berteriak. Jadi kalau kita merasa tiba-tiba ingin berteriak, jengkel dan dongkol, berarti liver dan kandung empedunya ini lagi aktif. Dan untuk cairan ini bisa bermanifestasi pada air mata. Air matanya menjadi kering dan matanya menjadi sembab. Kemudian untuk unsur api ini secara simbol warnanya itu adalah merah. Nah, hubungan organnya yaitu jantung dan usus kecil, hubungan luarnya adalah lidah, dan hubungan dalamnya itu adalah pembuluh darah. Orang yang jantung dan usus kecilnya sedang terganggu biasanya lebih menyenangi rasa pahit, karena pada saat itu lebih membutuhkan rasa pahit. Tapi apabila
rasa pahit yang dikonsumsinya itu lebih tinggi atau sangat sering, ini justru juga akan merusak dari organ jantung dan usus kecil ini. Penyebab luarnya itu adalah udara panas ya rekan-rekan sekalian. Kemudian juga dari dalam ini, gangguan jantung dan usus kecil bisa diakibatkan dari gembira, sehingga timbul suara tertawa ya, tertawa tiba-tiba kita ingin tertawa gitu kan, seperti itu. Dan cairannya dimanifestasikan dengan keringat. Jadi untuk yang terganggu usus kecil dan jantungnya, ini akan dapat kita lihat dari keringat ya berlebih, terutama di telapak tangan dan di telapak kaki. Kemudian juga pipinya gitu kan, mukanya ini kemerahan ya, merah akibat dari vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian untuk unsur tanah itu adalah limpa dan lambung, di mana hubungan luarnya itu adalah mulut, hubungan dalamnya otot, dan orang yang sedang terganggu lambung limpanya biasanya lebih menyukai rasa manis. Namun apabila rasa manis ini dikonsumsi berlebih, ini justru akan melembahkan dari organ limpa dan lambung. Nah, penyebabnya itu adalah luarnya itu adalah cuaca lembab. Cuaca lembab itu terjadi perubahan antara panas ya, antara kemarau dan musim penghujan, itu biasa jadinya cuacanya jadi lembab. Jadi kalau pada saat itu berarti kita sebagai terapis kita harus sudah bisa menyiapkan suplemen apa yang terbaik pada kondisi cuaca lembab ya, karena dominan itu akan banyak terganggu limpa dan lambungnya. Dan penyebab dalamnya untuk gangguan pada limpa lambung ini diakibatkan oleh rasa rindu ya yang mendalam ya, seperti orang yang lagi dalam bercinta. Jadi kalau orang-orang yang lagi bercinta ya, orang-orang yang lagi puber, nah ini sebetulnya organ limpa dan lambungnya ini lagi aktif ya, dan manifestasi dalam cairannya itu adalah cairan air liur ya. Jadi air liurnya biasanya produksinya lebih banyak dari biasanya, sehingga kondisi seperti ini mengakibatkan flora normal dalam mulut ini berubah ya, yang awalnya bagus untuk membantu proses mengunyah, ini berubah menjadi suasana yang tidak baik, sehingga bakteri baik ini berubah menjadi bakteri jahat, sehingga sering ditemukan pada gangguan lambung dan limpa ini mulutnya kering ya, mulutnya kering, kemudian juga suka muncul yang disebut dengan stomatitis ya. Nah, untuk unsur logam, untuk warna putih ya, warna putih ini pada unsur tanah ini menggambarkan kondisi di mana begitu nutrisinya itu tidak terpenuhi, maka si sel-sel itu tidak akan mendapatkan suplai makanan yang cukup, sehingga ini mengakibatkan wajahnya pucat ya, wajahnya pucat. Nah, ini digambarkan dengan warna putih. Kemudian untuk paru-paru dan usus besar ini mewakili unsur logam. Hubungan luarnya adalah dengan hidung, hubungan dalamnya itu adalah kulit ya. Kesukaannya pada saat paru-paru dan usus besarnya ini sedang terganggu atau sedang aktif, ini orang lebih menyenangi rasa pedas ya, pengennya yang pedas-pedas terus gitu kan. Nah, namun kalau misalkan rasa pedasnya itu terlalu banyak atau berlebihan, ini bahkan bisa mengakibatkan lemahnya organ paru-paru dan usus besar ini. Jadi kalau kita mendapatkan PJL, begitu ditanya, saya mah lebih senangnya sekarang itu pedas, pengennya petis. Nah, kita sudah bisa memprediksi bahwa
yang bersangkutan itu paru-paru dan usus besarnya lagi bermasalah. Nah, penyebab luarnya itu adalah kering. Pada saat kemarau berkepanjangan biasanya terjadi gangguan paru-paru dan usus besar nih, lebih banyak terjadi maksudnya. Nah, penyebab dalamnya itu adalah khawatir dan sedih, sehingga cenderung menangis ya, dari suaranya menangis, kemudian banyak keluar cairan ingus. Jadi pada saat ini rekan-rekan sekalian, paru-paru itu kan kita tahu sebagai ini oksigen ya, sebagai suplai oksigen. Nah, oksigennya kurang gitu kan, karena kondisi kering ini mengakibatkan hiperaktif dari silia atau bulu-bulu getah di hidung. Nah, gerakan hiperaktif inilah yang memancing keluarnya banyak cairan ingus ya, seperti itu. Kemudian karena oksigennya ini tidak masuk ya, karena oksigennya tidak kurang, otomatis kulit itu menyebabkan bersisik ya, kulit kering dan bersisik. Karena fungsi paru-paru dan usus besarnya terganggu ya. Selain dari oksigen juga kita tahu bahwa usus besar itu fungsinya adalah di dalam hal menyerap dan menyalurkan kembali cairan air ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah unsur air. Unsur air itu diwakili oleh ginjal dan kandung kemih. Nah, ginjal dan kandung kemih ini melambangkan hubungan luarnya itu adalah telinga dan hubungan dalamnya itu adalah tulang. Pada saat ginjal dan kandung kemihnya ini terganggu, orang akan lebih menyenangi rasa asin. Namun seperti halnya yang tadi, begitu rasa asinnya itu banyak dikonsumsi, maka ini akan mengganggu ginjal dan kandung kemih. Sehingga untuk yang gangguan ginjal itu biasanya dietnya itu adalah diet rendah garam. Kemudian penyebab luarnya itu adalah dingin ya, cuaca dingin yang ekstrim itu bisa melemahkan terhadap ginjal dan kandung kemih. Penyebabnya itu adalah dari dalam itu adalah takut, sehingga cenderung mengeluarkan suara merintih, dan cairannya itu berhubungan dengan kotoran telinga. Jadi rekan-rekan sekalian, pada saat ginjal itu berfungsi dalam metabolisme cairan, terutama dalam filtrasi ya, dalam filtrasi cairan. Nah, proses ini begitu ini terganggu, maka akan mengakibatkan penumpukan racun di tubuh manusia ya, yang sangat nampak itu adalah di kulit. Orang-orang yang dengan gangguan ginjal, itu biasanya kulitnya menjadi hitam ya, kehitam-hitaman. Ini adalah salah satu ciri dari gangguan ginjal. Selain itu juga kehitaman itu bisa nampak di kelopak mata juga, itu akan nampak kehitaman. Kemudian gangguan ginjal kandung kemih ini membuat selaput di telinga itu menjadi membrannya itu tidak elastis ya. Nah, ketidakelastis inilah yang mengakibatkan sering terjadi keluhan tinnitus atau mendengung pada PJL, dan terjadinya cerumen plak atau kotoran telinga yang keras gitu kan. Nah, tadi dari filtrasi cairan tubuh tadi yang akibat dari fungsi ginjalnya yang tidak sempurna, ini mengakibatkan juga proses metabolisme kalsium juga dalam tubuh menurun, sehingga pada gangguan ginjal kandung kemih ini bisa mengakibatkan tulang keropos ya, seperti itu. Nah, itu rekan-rekan sekalian
teori pergerakan 5 unsur. Jadi dari sini rekan-rekan sekalian kita bisa melihat ya gangguan apa yang mungkin terjadi apabila unsur dalam tubuh yang tadi telah diterangkan ini terganggu. Jadi misalkan kita mendapatkan PJL dengan keluhan sakit pada urat-uratnya atau pada tendonnya gitu kan, lemah, letih, kemudian juga matanya putih matanya kekuning-kuningan, kemudian juga cenderung air matanya itu kering. Nah, ini kita bisa mengarahkan bahwa yang terganggunya itu adalah liver dan kandung empedunya, begitu yang lainnya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang senang pengennya itu manis terus gitu kan, nah berarti kita harus hati-hati, limpa dan lambungnya akan terganggu. Atau mungkin para bapak-bapak yang senangnya kopi terus, kopi pahit terus gitu kan, kalau berlebihan maka jantung dan usus kecilnya ini terganggu. Ini yang disebut dengan teori pergerakan 5 unsur, yang apabila ditabelkan rekan-rekan sekalian, ini untuk memudahkan ini kita bisa pelajari dari tabel ini ya, berdasarkan unsur-unsurnya. Oke, itu adalah hubungan antar organ berdasarkan keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lainnya. Kemudian ini ada satu pendekatan lagi untuk memahami kontekstual manusia, yaitu dengan pendekatan yin dan yang. Nah, yin dan yang ini berdasar dari bahasa Cina ya, yin itu bayangan dan yang itu adalah cahaya. Nah, dalam konteks ini, dalam kontekstual yin dan yang ini ada dua aspek yang mendominasi kehidupan alam yang saling bertentangan. Ada terang, gelap, panas, dingin, tinggi, rendah, laki-laki, perempuan, atas, bawah, kanan, kiri, dan sebagainya. Jadi setiap benda di alam ini selalu mempunyai dua aspek yang berlawanan tapi saling terkait dan saling mempengaruhi, bergerak dinamis dalam kesatuan tapi tidak mutlak ya. Oke, yin dan yang dalam kontekstual manusia berdasarkan sudut pandang Gusmus Raksajasad. Manusia itu terdiri dari unsur jiwa atau psiko dan unsur raga atau tubuh atau disebut juga somato. Setiap keadaan jiwa ini akan mempengaruhi keadaan tubuh dan begitu juga sebaliknya. Nah, gangguan fisik yang lama ini akan mengakibatkan gangguan pada jiwa. Ini dikenal dengan istilah somatopsikis. Dan gangguan jiwa yang berlarut-larut ini juga akan mengakibatkan gangguan pada tubuh, disebut sebagai psikosomatis. Nah, kita akan mempelajari tentang jiwa manusia. Kalau tadi kita mempelajari tentang tubuh melalui struktur organnya, kita sekarang akan sedikit mempelajari tentang jiwa. Dalam jiwa itu ada yang disebut dengan emosi. Emosi itu adalah merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi yang khusus, yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Ini adalah menurut Press 99 ya rekan-rekan sekalian. Jadi emosi ini merupakan reaksi terhadap suatu kondisi oleh tubuh, yang ini merupakan hasil berpikir terhadap kondisi yang khusus di mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi tersebut. Misalkan begitu orang pada waktu kecilnya itu takut terhadap atau ditakut-takuti oleh ulat bulu ya. Nah,
semakin besar dia persepsikan bahwa itu adalah hal yang menakutkan, sehingga pada waktu besarnya begitu ada ulat bulu, dia menjadi ketakutan yang berlebih terhadap ulat bulu tersebut atau dikenal dengan fobia. Nah, emosi yang ada di dalam diri seseorang acap kali menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri. Jadi kalau dulu udah merasa dicapnya, saya mah tidak bisa, saya mah nggak becus gitu kan dalam kegiatan ini gitu kan, dan itu tertanam dalam dirinya, ini membuat seseorang itu sangat sulit untuk melakukan perubahan diri. Namun emosi ini juga ada yang bersifat positif seperti gembira, cinta, bahagia gitu kan. Tapi ada juga emosi yang bersifat negatif seperti sedih, takut, marah, kecewa, tidak percaya diri. Nah, emosi itu ada, rekan-rekan sekalian, sebetulnya ini adalah sebuah respon pertahanan diri atau disebut dengan defense mechanism. Jadi begitu ada stimulus yang tidak mengenakan, maka manusia itu atau makhluk hidup ya, itu akan bereaksi ya. Reaksinya itu dipengaruhi oleh tadi cara aktivitas berpikir dalam otak ya. Nah, untuk memahami bagaimana emosi itu terjadi, ini tidak akan terlepas dari reaksi otak ya rekan-rekan sekalian. Jadi proses reaksi otak terhadap satu stimulus ancaman, baik secara fisik atau psikologis, itu akan direspon oleh yang namanya amigdala dalam otak kita. Nah, amigdala ini akan mengeluarkan alarm sistem untuk mengeluarkan hormon. Nah, hormon ini adalah zat kimia yang sifatnya bisa memicu terhadap pergerakan organ atau memicu terhadap pengeluaran zat-zat kimia untuk mempercepat reaksi sebuah aktivitas metabolisme gitu kan. Nah, pengeluaran hormon ini bermaksud untuk dilakukannya reaksi cepat oleh tubuh. Jadi misalkan begitu seseorang itu takut, berarti respon tersebut akan ditangkap oleh amigdala untuk mengeluarkan alarm sistem. Oh, saya takut, sehingga hormon yang dikeluarkan itu bisa berupa hormon adrenalin misalkan. Sehingga dengan adanya hormon adrenalin dia bisa bereaksi cepat ya. Nah, reaksi cepatnya itu adalah berupa fight atau flight. Apakah dia akan melawat dengan bertarung misalkan kan dengan yang ditakutinya itu, atau dia akan lari. Nah, ini adalah fight and flight sesuai dengan yang tadi dipersepsikannya gitu kan oleh seseorang tersebut. Nah, ini adalah respon normal. Setiap individu, setiap orang, setiap makhluk hidup akan melakukan hal yang seperti ini ya, seperti itu. Terutama manusia. Namun, kejadian yang berlangsung lama atau berulang ini akan mengakibatkan gangguan organ. Nah, dalam rumusan Gusmus Raksa Jasad ada yang dikenal dengan raksa jiwa, di mana emosi yang berkepanjangan tersebut ini ternyata bisa mengganggu atau menstimulasi terjadinya gangguan organ ya. Misalkan sedih berkepanjangan, itu organ yang terganggunya itulah paru-paru, limfa, dan liver. Takut berkepanjangan, organ yang terganggunya usus besar, lambung atas, lambung tengah. Marah berkepanjangan, itu selaput jantung, lambung tengah, lambung bawah. Kecewa berkepanjangan, trip pemanas, kandung empedu. Tidak percaya diri berkepanjangan, itu jantung, usus kecil, kandung kemih. Dan kalau kita sambungkan dengan fenomena organ tadi, ini sangat nyambung sendiri sekali gitu kan rekan-rekan sekalian. Bagaimana paru-paru itu bisa menindas ya unsur tanah, unsur kayu, ini bisa menindas limpa sebagai unsur paru-paru sebagai unsur logam, ini dia tadi bisa menindas yang namanya liver ya, seperti itu sebagai unsur
kayu gitu kan, logam bisa menindas unsur kayu. Ini sangat nyambung sekali dengan rumusan yang tadi, sehingga rekan-rekan sekalian begitu luar biasanya ya keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Jadi kalau disambungkan secara ilmiah ini sangat ilmiah sekali. Oke, begitu rekan-rekan peserta PKP yang berbahagia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang unik. Perlakuan terhadap seseorang ini rasanya itu akan berbeda-beda terhadap apa yang dirasakannya. Itulah yang disebut dengan unik ya. Manusia merupakan satu kesatuan sistem yang utuh, dan manusia juga menjadi subsistem dari semesta jagat raya. Perubahan subsistem ini akan mempengaruhi terhadap sistem secara keseluruhan, sehingga penanganan pada pengguna jasa layanan haruslah dilihat secara holistik. Demikian rekan-rekan sekalian, materi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pemahaman tentang struktur dan fungsi organ serta hubungan antara organ ini membuat cara pandang kita terhadap penanganan pengguna jasa layanan ini menjadi lebih baik, bahwa penanganan pengguna jasa layanan itu tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus dilakukan secara menyeluruh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Dadang Kusmayadi mengucapkan terima kasih yang segala-galanya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.